Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Jalla fi'ula, alhamdulillah, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa hadir di majelis ilmu, di kajian intensif pembahasan kitab Ma'ariju Al-Qabul. Harapan mudah-mudahan menjadi wasilah bertambah keimanan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan memberi motivasi dalam rangka beramal soleh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Selanjutnya limpahan sholawat dan salam dilimpahkan, curahkan kepada panutan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan pertemuan ketiga barangkali ya di pembahasan iman kepada malaikat. Di antara tugas para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala isbatkan, tetapkan di dalam Al-Qur'an adalah malaikat yang bertugas untuk menjaga seorang hamba fi hillihi wa irtihalihi wa fi naumihi wa yaqdhatihi wa fi kulli halatihi. Para malaikat yang bertugas untuk menjaga seorang hamba di seluruh kondisi dan keadaan hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-An'am, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Allah Subhanahu wa taala menguasai di atas hamba-hambanya. Wa yursilu alaikum hafadhatan, dan mengutus kepada kamu sekalian hafadhatan, penjaga. Di surah Ar-Ra'd ayat 11, lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Baginya ada muaqibatun, yakni para malaikat di depan dan di belakang, yahfadunahu, senantiasa menjaganya, min amrillah, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Imam Mujahid rahimahullah taala mengatakan, ma min abdin, tidak ada seorang hamba pun, illa malakun muwakkal, kecuali ada malaikat yang diberikan tugas bihifdihi, untuk menjaganya, fi naumihi, dalam keadaan dia tidur, wa yaqdhatihi, demikian pula dalam keadaan dia terbangun, minal jinni, dari gangguan jin, wal insi, manusia, wal hama wal hawam, termasuk hawam, binatang-binatang. Fama minha syai'un ya'tihi illa qala lahul malaku wa ra'aka. Tidak ada suatu apapun yang mendatanginya, menghampirinya, yakni untuk mengganggunya, kecuali malaikat mengatakan wara'aka, di belakangmu. Illa syai'un adinallahu fihi fayusibuhu, kecuali sesuatu yang sudah Allah tetapkan bahwa itu akan menimpanya.
Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk. Sebagaimana di dalam Quran surah Qaf, id yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamin wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi tidak ada satu kalimat pun yang terucap kecuali ladaihi, di sisinya ada raqib dan atid, mencatat. Yang di sebelah kanan yaktubu al-hasanat, kebaikan, dan sebelah kiri mencatat keburukan. Dikuatkan dalam hadis Nabi SAW, sesungguhnya ada seseorang yang mengucapkan satu kalimat, di mana kalimat tersebut adalah kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mayadhunnu an tablugha ma balagat. Dia tidak mengira bahwa kalimat tersebut itu jauh sampai mendapatkan keridhaan Allah. Akhirnya Allah mencatat azza wa jalla biha, dengan kalimat tersebut untuknya, ridwanahu, keridhoannya, ila yaumil yalqaha, sampai hari perjumpaannya. Tapi ada juga seorang hamba yang mengatakan, berucap satu kalimat yang dia tidak menyadari bahwa kalimat tersebut adalah kalimat yang dimurkai oleh Allah. Mayadhunnu an tablugha ma balagat. Dia tidak pernah mengira sampai sejauh itu kalimat tersebut terlontar. Ya, dampaknya. Yaktubullahu ta'ala alaihi biha, maka Allah mencatat atas kalimat tersebut baginya sukhtahu, kemurkaannya, ila yaumin yalqahu, sampai pada hari dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini mudah-mudahan menjadi wasilah bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin sudah disampaikan bahwa malaikat yang sebelah kanan adalah amir, sebagai pemimpin atas malaikat yang ada di sebelah kiri. Di sebagian redaksi dikatakan bahwa siapa yang hendak melakukan satu amal kebaikan, maka Allah catat niat baik tersebut satu kebaikan. Dan siapa yang melakukan amal kebaikan, ya, maka Allah catat sampai 700 kali lipatan, ya, bahkan sampai lipatan-lipatan yang tidak terhingga. Dan siapa yang berniat untuk melakukan satu keburukan, akan tetapi wa kullu sayyi'atin ya'maluha, setiap keburukan yang dilakukan tuktabu bimisliha, akan dicatat sesuai dengan satu keburukan tersebut. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali akan melanjutkan. Dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Saling berganti di tengah-tengah kalian malaikat malam dan malaikat siang. Wa yajtami'una fi salatil asri. Mereka berkumpul di salat asar, wa salatil fajri, dan salat subuh. Thumma ya'rujul ladzina ya'tu fikum. Kemudian naiklah malaikat yang membersamai kalian, entah itu di siang hari ataupun sebaliknya di malam hari. Fayas'alahum wa huwa a'lamu bih, maka Allah bertanya kepada malaikat tersebut, yakni malaikat yang naik, wa huwa, padahal Allah a'lamu, lebih tahu. Ilmu malaikat terbatas, Bapak-bapak, Ibu-ibu.
Ilmu Allah tidak terbatas. Alimul ghaib wasyahadah. Nanti ketika berbicara tentang malaikat yang diberikan tugas untuk mencatat alam rahim, di alam rahim, rizki, ajal, amal kebaikan, ya, kemudian bikatbi rizki wa ajalihi, bahagia, celaka. Maka sejatinya malaikat itu hanya tugasnya adalah memindahkan catatan dari catatan Lauhil Mahfuz. Sehingga nanti ada pembahasan bahwa doa, amal soleh secara umum itu bisa menambah umur, melapangkan rezeki. Sebaliknya dosa dan maksiat bisa mengurangi umur. Fayaqulu kaifa taraktum ibadi. Kemudian Allah mengatakan, bertanya kepada malaikat yang naik tersebut, bagaimana keadaan hambaku ketika kalian tinggalkan mereka, atau ketika kalian tinggalkan dia. Fayaqulun, maka malaikat mereka mengatakan, taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang sholat. Di sholat apa, Bu? Pak? Nih ibu-ibu, sholat apa ibu-ibu? Sholat apa? Aman di atas? Nah, sholat apa? Sholat subuh dan asar. Nah, perhatikan ibu-ibu, lebar. Ibu sudah menempuh, Masya Allah, jarak, sudah menempuh apa? Hujan, Masya Allah, lebar, sayang banget ya. Di waktu sholat subuh dan sholat asar, maka para malaikat yata'aqabun, saling berganti. Dan Allah bertanya kepada malaikat yang naik. Maka malaikat menjawab, taraknahum wa hum yusallun, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang menunaikan salat. Wa atainahum, dan kami mendatangi mereka. Ini yang turun berarti. Dan kami mendatangi mereka wa hum yusallun, dalam keadaan mereka salat subuh dan asar. Coba bayangkan Bapak Ibu-ibu, kalau seandainya di saat itu kita sedang tidak salat. Bagaimana kalau seandainya di waktu subuh kita sedang dalam keadaan tidur? Hakikatnya hanya Allah Rabbul Alamin sejatinya yang maha mengetahui. Terlebih waktu asar. Waktu asar, salat asar yang betul-betul Rasulullah, Allah Rabbul Alamin wanti-wanti, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, kata Allah. Jaga salat-salat kalian, terutama sholat wusta. Sholat apa? Asar. Para ulama banyak. Sebagian Rasulullah SAW mengatakan di perang Khandaq, ya, la'anallahu al-yahud, ya, malah Allah, semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan mereka dengan neraka. Itu karena telah menyempitkan waktu sholat apa? Asar, wusta. Oh, wa fihi ma, di riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim demikian pula dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, qama fina Rasulullah bi arba'i kalimat. Rasulullah menyampaikan kepada kami 4 kalimat. Ini tadi Bapak Ibu ya, terutama sholat subuh, sholat asar, ya, harus berusaha keras untuk senantiasa menjaga. Bukan hanya waktu sholat subuh dan sholat asar saja sejatinya, semua, karena Allah menyuruh kita menjaga semua. Hafidhu ala sholawat. Nah, baik, selanjutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami 4 kalimat.
Faqala innallaha la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sesungguhnya Allah itu tidak tidur. Wala yanbaghi lahu an yanam, dan tidak boleh Allah Subhanahu wa taala itu tidur. Karena ini adalah sifat kurang. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan apa? Naqs, kekurangan dan aib. Akan tetapi sifat ini bisa jadi untuk manusia itu adalah tanda kesempurnaan. Karena orang yang tidak bisa tidur sakit dia. Orang yang tidak bisa tidur dia sakit. Minum obat dia supaya dia bisa tidur. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Innallaha la yanamu, sesungguhnya Allah tidak pernah tidur dan tidak boleh bagi Allah Subhanahu wa taala tidur. Yakhfidul qista wa yarfa'uhu, Allah menurunkan al-qista, catatan atau keadilan. Wa yarfa'uhu, dan mengangkatnya. Yurfa'u ilaihi amalul laili, Allah angkat amalan malam qabla amalin nahar, sebelum amalan-amalan siang. Nah, ini dia awal malaikat tadi. Bisa dipahami ya? Allah angkat catatan-catatan amalan yang dicatat oleh siapa? Malaikat tadi. Sebelum hamba tersebut itu melakukan amalan siang. Ini justru menunjukkan bahwa setiap harinya kita berbeda. Kalau ada orang mengira bahwa sholat zuhur umpamanya sekarang, nanti ketemu lagi dengan zuhur, itu berasal dari apa? Dha'ful iman. Lemahnya apa? Iman. Lemahnya keimanan. Walhamdulillah. Selanjutnya, wa amalun nahari qabla amalal lail. Tadi yurfa'u ilayya amalul lail, amalan malam sebelum amalan siang. Demikian pula amalan siang diangkat sebelum amalan malam. Yakni di waktu salat subuh, fajar, dan salat asar. Wal ahaditsu fi dzikri al-hafadhah katsiratun jiddan. Hadis-hadis seputar hafadhah para malaikat yang senantiasa menjaga banyak sekali. Selanjutnya, hadirin rahimani wa rahimakumullah, walaupun mu'alif rahimahullah ta'ala tidak memaparkan secara rinci karena pembahasannya ada di fitnah kubur nanti. Ada malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk fitnah kubur. Wa hum munkarun wa nakir. Mereka adalah munkar dan nakir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Ibrahim. Di surah apa? Ibrahim. Ya. Di mana para ulama tafsir menjelaskan ayat tersebut berkenaan dengan fitnah kubur. Wa sayati insyaallah taala dzikrun nususi fi dzalika qariban, nas'alullah taala ats-tsabat wat taufik. Insyaallah taala paparannya penyebutan nas-nas seputar fitnah kubur, demikian pula penyebutan tentang malaikat munkar dan nakir ini ada di pembahasan yang akan datang. Kata beliau rahimahullahu taala, nas'alullah, kita memohon as-sabat, yakni as-sabat, keistiqomahan ya, wat taufik, dan taufik. Subhanallah, innahu waliyyu dzalika, karena hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala hal tersebut, yakni taufik dan as-sabat. Demikian pula wa minhum khazanatul jannati wa muqaddamuhum. Di antara malaikat juga ada yang diberikan tugas untuk khazanatul jannah, menjaga syurga. Wa muqaddamuhum ridwanu alaihi mussalam. Pemimpin mereka adalah malaikat Ridwan alaihi mussalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidun aw khalidin afan. Wasiqal ladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa nanti digiring, dituntun. Rabbahum menuju siapa? Rabb mereka, ilal jannah menuju surga, zumara dengan bergerombol. Hatta idza ja'uha, sampai akhirnya mereka mendatanginya, yakni pintu surga. Wa futihat abwabuha, dan kemudian ini ada jeda waw ataf. Sebagaimana pernah kita sampaikan, berbeda kasusnya dengan para penghuni neraka di ayat ke apa? Di ayat berikutnya ya. Tentang orang-orang penghuni neraka. Ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha qala lahum, maka penjaganya mengatakan kepada mereka, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan untuk kalian, tibtum kebaikan untuk kalian, fadkhuluha masuklah kalian ke dalamnya, khalidin abadi. Ya. Di surah Ar-Ra'd juga dikatakan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Surga Aden, memasuki surga tersebut wa man salaha min abaihim, dan siapa-siapa yang soleh dari kalangan abaihim, orang tua mereka yang soleh, wa azwajihim, pasangan-pasangan mereka, istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, termasuk anak keturunan mereka. Tapi terikat dengan apa? Salaha. Karena tidak semua ke atas orang tua, kemudian istri, kemudian zuriyah ke bawah. Jika tidak dibingkai di atas kesolehan, maka tidak menutup kemungkinan berpisah kelak pada hari kiamat. Tuh, nafsi-nafsi, ya, masing-masing. Likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang itu disibukkan dengan kesibukan masing-masing, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum wala yatasaalun. Maka ketika tiupan sangkakala sudah ditiup, maka terputuslah nasab, masing-masing tidak mampu untuk meminta pertolongan ataupun syafaat. Karena syafaat mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Tadi di fitnah kubur firman Allah taala yusabbitullahu alladziina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah memberikan jawaban yang kokoh bagi orang-orang yang beriman, ya, di dunia dan di akhirat. Di antara malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-mubashshiruna lil mu'minin inda wafayatihim wa fi yaumil qiyamah. Ada malaikat yang diberikan tugas oleh Allah menyampaikan kabar gembira. Kapan? Inda wafayatihim, menjelang dia wafat, dan kelak pada hari kiamat. Sekali lagi, ada malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah mubashshirun, memberikan kabar gembira. Kapan? Inda wafayatihim, di saat menjelang apa? Wafat mereka. Wa fi yaumil qiyamati, demikian pula kelak pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Fussilat, ya, surah Fussilat, innal ladzina qalu
Rabbunallah thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah siapa? Allah. Thumma istaqamu, kemudian mereka beristiqomah. Ini adalah keutamaan ketika kita bisa istiqomah, ya, di atas jalan Allah, di atas ketaatan kepada Allah. Maka tatanazzalu alaihimul malaikatu, malaikat datang menghampiri mereka. Alla takhafu wala tahzanu. Ya, di Al-Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya, alla takhafu, jangan takut dari apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jangan takut. Masya Allah. Wala tahzanu, dan jangan bersedih hati. Ya, jangan bersedih hati dari apa yang telah dilalui. Wa abshiru bil jannah. Ya, berarti di antara fadlun, keutamaan istiqomah di atas kebaikan itu, ya, didoakan oleh malaikat. Kabar gembira dari malaikat. Apa kabar gembiranya? Tidak akan pernah takut. Kemudian tidak akan pernah bersedih hati. Kemudian apa diberikan kabar lain? Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikanlah kabar gembira bil jannah, surga, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan untuk kalian, surga. Kemudian nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kamilah pendamping kalian di dunia dan di akhirat. Ini malaikat ini. Maka Bapak Ibu, ketika seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana cara masuk ke dalam surga? Kata Rasul bagaimana? Qul amantu billah tsummas taqim. Katakan, aku telah beriman kepada Allah, kemudian beristiqomah. Istiqomah itu berat. Kita tidak akan pernah istiqomah, ya, kita tidak akan pernah istiqomah kecuali atas izin dan pertolongan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita ini sangatlah lemah. Sangat lemah. Istiqomah berat. Berat, Pak? Berat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan. Ya. Amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Adwamuha wa in qallah. Walaupun sedikit tapi bisa dawam. Memulai kebaikan itu baik. Terlebih kebaikan tersebut diikuti oleh orang-orang yang datang sepeninggalan kita. Tapi jauh lebih baik daripada itu adalah apa? Ketika kita bisa istiqomah di atas kebaikan. Satu amalan yang kita tunaikan dengan istiqomah akan melahirkan ragam amalan-amalan yang lain. Para malaikat perannya besar, karena malaikat akan menulis amalan-amalan tersebut di setiap saat ketika dia istiqomah. Demikian pula ketika kita luput dari kita amalan yang biasa kita istiqomah di situ, entah itu tilawah Al-Quran, entah itu sholat, entah itu umpamanya menghadiri majelis ilmu, qadarullah ada uzur yang menghalangi, maka bagaimana pahalanya? Allah tetap akan mencatat pahala niat dan pahala apa? Amal. Ya subhanallah, pahala yang besar. Makanya sini dikatakan, bagi orang-orang yang istiqomah itu kelak pada hari kiamat mereka tidak akan takut, tidak akan bersedih hati, diberikan kabar gembira berupa surga. Kemudian nahnu awliyaukum fil hayatid dunya, didampingi oleh malaikat, ya, wali di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, di dalamnya untuk kalian ma tashtahi anfusukum, apapun yang kalian inginkan.
walakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Semua turun dari siapa? Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, yang Maha Penyayang. Di surah Fussilat tadi. Keutamaan yang lain, surah Al-Anbiya 103. Wala yahzunuhumul fazaul akbaru. Kejadian dahsyat kelak pada hari kiamat itu tidak membuat mereka itu bersedih hati. Keistimewaan orang yang beristiqomah. Wa tatalaqqahumul malaikatu. Para malaikat datang menghampiri mereka. Hadza yaumukum alladzi kuntum tu'adun. Tenang. Ini adalah hari yang telah dijanjikan untuk kalian. Janji-janji kebaikan. Tidak seperti apa yang dikatakan untuk orang kafir. Ini bisyarah. Jadi tugas malaikat itu, ada yang diberikan tugas untuk apa? Menyampaikan kabar gembira di mana? Di dunia. Demikian pula kapan? Kelak di akhirat. Salah satunya bagi siapa? Orang yang bisa istiqomah di atas takwa, di atas ketaatan. Nah, wallahu ta'ala wa'lam. Berikutnya, wa minhum khazanatu jahannam ma'yadan billahi. Di antara malaikat juga ada yang diberikan tugas oleh Allah menjaga neraka jahanam. Waliyadzubillah. Wahum az-zabaniyah, mereka adalah zabaniyah. Wa ru'usuhum 19. Tokohnya itu ada 19, ada 19. Tokoh zabaniyah itu ada berapa? 19. Ini lanjutan ayat yang seperti isyaratkan tadi di Az-Zumar ayat 71-nya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, dan orang-orang kafir digiring menuju jahanam hatta idza ja'uha, dan ketika mereka mendatangi neraka jahanam, putihat abwabuha. Lihat. Kalau berbicara tentang neraka jahanam, maka tidak ada fasil wow. Kalau tadi di surga ya, maka wasiqal ladzina taqau ya, rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat. Karena di situ ada apa? Ada peran Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membuka pintu surga. Dan itu maqam mahmuda, salah satu makna daripada maqam mahmuda. Ada yang mengatakan di mauqif, yaitu bab syafaat. Kemudian ada juga yang mengatakan adalah apa? Ketika pertama kali membuka pintu surga Rasulullah SAW. Makanya ketika berbicara tentang orang-orang yang bertakwa hendak masuk surga, maka dipisah dengan apa? Wau. Hatta idza ja'uha, ketika mereka datang surga, wa futihat, dan surga itu sudah terbuka gitu. Berarti sebelumnya tertutup. Siapa yang membuka? Diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Rasulullah. Nah, kalau neraka enggak. Tidak ada fasil, tidak ada pemisah. Maka hatta idza ja'uha futihat, langsung terbuka. Kalau orang-orang yang mujrim, orang-orang yang ini kafir di sini katakan, itu langsung di neraka. Qala lahum wazanatuha, maka para khazin, zabaniyah, penjaga neraka mengatakan, alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah telah datang kepada kalian utusan-utusan kalian, yatluna alaikum ayati rabbikum, membacakan ayat-ayat Tuhan kalian, Rabb kalian, wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan mereka sungguh telah memberikan peringatan kepada kamu sekalian tentang perjumpaan hari ini. Tuh. Tapi justru mereka melupakan kan? Tuh. Nah, surah Az-Zumar 71. Di surah Ghafir ayat 49-50 Allah berfirman, wa qala alladzina fin nari li khazanatiha, para penghuni neraka mengatakan kepada para penjaga neraka jahanam, ud'u rabbakum, tolong panggilkan rabbakum, Rabb kalian. Gak mau mereka memanggil
Rabbi, Rabbuna, Tuhan kami. Ini para penghuni neraka. Tapi justru meminta kepada para penjagaan neraka jahanam itu untuk apa? Tolong panggilkan Rabb kalian, bukan Rabb kami. Karena saking apanya? Saking mereka sudah hina. Dengan mengatakan Tuhan kami itu hina. Keadaan mereka hina. Yukhaffif anna yauman minal adab, agar siapa? Allah Rabb kalian berkenan untuk meringankan bagi kami azab. Ringan, bukan dihentikan. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Apa yang dikatakan oleh jadi para penjaga khazanah zabaniyah, bukankah telah datang kepada kamu sekalian rusul kalian, utusan-utusan kalian, bil bayyinat, dengan bukti nyata? Qalu bala. Jawaban mereka apa? Bala, tentu. Ini berarti ada dialog nanti. Qalu fad'u, kata mereka, tolong panggil, tolong doakan kami. Wama du'aul kafirina, maka tidaklah seruan kafirin ini illa fi dhalal, kecuali di atas kesesatan, kerugian, tidak ada manfaatnya. Ngeri walaizubillah. Orang kalau sudah walaizubillah sudah masuk ke dalam neraka, maka apa? Sudah mengerikan. Orang-orang kafir ini. Falyad'u nadiyah sanad'uz zabaniyah. Oleh karena itu Allah SWT mengatakan di At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaru 'alaiha malaikatun jiladun shidadun la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'mar. Wahai orang yang beriman, jaga diri kamu, jaga keluarga kamu dari api neraka, ya. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu, di dalamnya ada malaikat, syidad, bengis, keras. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, dan senantiasa menunaikan perintahnya, wa yaf'aluna ma yu'mar. Nah, ini para ulama mengatakan ini dalil bahwa Bapak Ibu-ibu, bagaimana agar kita bisa selamat dari siksa api neraka? Babnya bab keras, tegas di sini berarti. Ya, kayak seperti gini, hadis Nabi SAW, ya, riwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah diantaranya, dan yang lainnya. Dua hadis sebenarnya. Pertama adalah Al-Hasan ketika makan sodaqah itu, ya. Kemudian satu lagi adalah siapa? Umar bin Abi Salamah itu. Umar bin Abi Salamah atau Abu Hafs. Pernah kita sampaikan di sini, ya. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW menegur siapa? Al-Hasan ketika makan kurma sodaqah. Ya. Pernah kita sampaikan di sini belum? Demikian pula Umar bin Abi Salamah, anak dari Abu Salamah, orang wafat, kemudian istrinya menikah, Ummul Mukminin. Jadi Umar ibn Abi Salamah ini sebagai apa? Anak apa? Anak tiri berarti kalau bahasa kita, ya, di kita, ya. Anak tiri Rasulullah SAW. Kuntu gulaman ma Rasulullah. Aku dulu bersama Rasulullah SAW. Kanat yadi tatish. Sedangkan tanganku apa? Itu tatishu fi sahfati. Ngopepang lah Sunda itu. Ketika makan. Usianya masih balita. Tapi apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW? Beliau menegur. Siapa? Al-Hasan. Padahal masih balita. Demikian pula ketika Umar bin Abi Salamah tadi ditegur oleh Rasulullah SAW. Padahal masih balita. Apa faedahnya? Ketika melihat kemunkaran, maka Rasulullah SAW menegur. Tidak melihat dari sisi aspek apa? Usia. Karena justru bisa jadi, Pak, kalau kita insaf mau ini berpikir sedikit, kemunkaran-kemunkaran yang ada di sekitar kita, termasuk bisa jadi di tengah-tengah keluarga kita, itu disebabkan karena pembiaran terhadap kemunkaran dengan alasan masih kecil.
masih kecil. Rasulullah ketika Al-Hasan mengambil kurma, satu kurma kemudian dimasukkan ke mulutnya, kata Rasulullah, kah, irmi biha, buang. Dibiarkan enggak? Enggak. Umar bin Abi Salamah tadi, tangannya ketika makan, kata Rasul, samillah, qul biyaminik, qul mimma yalik. Ucapkan bismillah, makan dengan tangan kanan. Terus apa lagi? Makanlah dari apa yang dekat. Itu kan kata Rasul. Ditegur kan nanti. Padahal usianya kurang lebih sekitar 2 atau 3, 4 tahun. Nggak dibiarin. Tidak juga mengatakan masih kecil, masih kena bolon gitu. Pak, tahu nggak? Hal yang tadi, perbuatan tadi bisa jadi seiring dengan waktu menjadi kebiasaan. Akhirnya jadi tabiat. Anak perempuan umpamanya, ya silakan ajarkan untuk apa? Hijab, kerudung. Anak laki-laki di usia 7 tahun, kata hadis tuntunan Rasulullah SAW, suruh untuk apa? Sholat, agar lambat laun menjadi apa? Kebiasaan. Di antara sebab utama, faktor utama terjadinya ragam kemunkaran itu disebabkan oleh apa? Pembiaran terhadap kemunkaran yang ada di sekitar kita, terutama keluarga, dengan dalih alasan apa? Masih kecil. Baik, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita lanjut insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadahu bihuda, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. Secara umum ayat ini menguatkan apa yang tadi telah disampaikan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala, bahwa tokoh dari penjaga neraka Jahannam wahum az-zabaniyah ru'usuhum 19. Ini adalah landasan dalil surah Al-Mudaththir ayat 27-31. Demikian pula di surah Az-Zukhruf, wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Di Az-Zukhruf ayat 77. Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, yu'ta bi jahannama yaumal qiyamah, didatangkan pada hari kiamat neraka Jahannam, laha sab'una alfa zamam, memiliki 70.000 zamam. Ini ikatan tali, rantai 70.000. Kullu, setiap zamamin, satu talinya itu, satu rantainya tersebut itu, fi yadi sab'ina alfa malakin, di tangan 70.000 malaikat, yajurrunaha, menariknya. Sekali lagi, kelak pada hari neraka, pada hari Jahannam, pada hari kiamat, di neraka Jahannam pada hari kiamat, laha sab'una, memiliki sab'una alfa zamam, yakni 70.000 rantai zamam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kullu zamamin, setiap dari satunya, fi yadi, di tangan, sab'ina alfa malakin, dipegang oleh 70.000 malaikat. Yajurrunah, menariknya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Hakikatnya seperti apa? Yang mengerikan, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, bayangkan saja siksa yang paling ringan menimpa kepada paman baginda Nabi SAW. Gambarannya demikian barangkali. Diletakkan terompah dari neraka. Apa yang terjadi? Yaghli biha dimaguhu. Otaknya apa? Mendidih, otaknya mendidih saking panasnya itu. Itu yang paling ringan, waliyadzubillah, nasallahu ta'ala. Maka kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW, sunnahnya untuk memperbanyak berlindung dari adab neraka Jahannam, terutama di penghujung dari sholat.
Jangan sampai kita melupakan itu, memohon pelindungan dari arba, yang terutama yang 4 di penghujung ujung dari sholat kita. Ya, demikian pula di setiap kali pagi dan petang. Pagi dan petang, azkar zikir pagi dan petang itu hisnun muslim. Apa hisnun muslim itu? Perisai seorang muslim. Perisainya seorang muslim. Istiqomah di situ. Allah semakin senang kalau hambanya meminta, banyak minta. Allah makin senang kalau hambanya semakin apa? Semakin sering minta. Enggak seperti manusia. Makin senang Allah. Ya. Masya Allah. Selanjutnya, wa minhum muwakkaluna bin nutfati fir rahmi. Ada juga malaikat yang diberikan tugas oleh Allah nutfah. Ya, nutfah. Yani dari apa? Pertama dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian jadi mudghah. Yujma'u. Jadi disebutkan haddatsan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa shadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Salah seorang kalian masa penciptanya itu 40 hari berupa apa? Nutfah. Setetes air. Ya, tetes air mani. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian demikian pula 40 hari setelah itu berubah menjadi apa? Alaqah. Segumpal apa? Darah, ya. Tadi nutfah tadi apa? Kemudian summa yakunu mudghatan mithla dzalika, kemudian berubahlah menjadi mudghah, segumpal daging. Kemudian diutuslah malaikat. Nanti ada penjelasannya, terutama di saat mudghah. Diutuslah malaikat, ya. Fa yunfakhu fihi ruh, ditiupkan ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan malaikat ini disuruh oleh Allah untuk mencatat 4. Rizki, ajal, amal perbuatan, bahagia celaka. Rizki, ajal, amal perbuatan, bahagia celaka. Ini catat malaikat. Ya. Catatan malaikat ada, catatan Allah, takdir Allah itu ada 5, ya. Pertama adalah catatan di Lauhil Mahfuz, di kitab induk. Yang kedua adalah catatan ini 50.000 tahun sebelum penciptaan langit bumi. Yang kedua adalah di surah Al-A'raf dijelaskan, ya. Catatan persaksian, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu catatan kedua. Ya. Catatan persaksian di surah Al-A'raf, seingat saya 82 atau berapa, ya. Nanti bisa dilihat. Kemudian catatan ketiga adalah apa? Yang sekarang. Catatan di alam rahim. Dan catatan ini adalah sebatas pengetahuan dari malaikat. Ya. Allah yang nyuruh catat rezeki ajalnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan rezeki ajal itu bisa apa? Bisa bertambah, bisa berkurang, sebagaimana disampaikan juga di ayat yang lain ada. Di hadis juga ada dikuatkan. Doa tidak ada yang merubah takdir kecuali apa? Doa. Tuh. Rasulullah menganjurkan siapa yang ingin rezekinya dilapangkan, usianya apa? Ditambah, falyasil rahimahu, sambungkan silaturahim. Itu dibahas para ulama itu. Maknanya adalah takdir atau catatan ini di bawah pengetahuan siapa? Malaikat. Dan malaikat nanti mengambil dari Lauhul Mahfuz atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bertolak belakang sejatinya. Lalu ada malaikat yang tugasnya untuk apa? Mencatat. Wa fiha, di dalamnya, annal malaka yaqul ya rabbi mukhallaqa aw ghairu mukhallaq. Wahai Rabb, ada diskusi, lihat. Ya Allah, wahai Tuhan kami, mukhallaqa, apakah janin ini diciptakan atau tidak? Wahidun au tau'amun, satu atau tau'am. Apa tau'am itu? Kembar. Satu atau kembar. Zakarun amungsa, laki-laki atau perempuan. Ini bentuk pertanyaan. Asal hukum asal pertanyaan dari yang tidak tahu
bertanya kepada tahu, menunjukkan malaikat nggak tahu apa-apa, alam gaib. Sakiyun aw saidun, celaka kah atau bahagia ya Allah? Marizku wa mal ajal, bagaimana rezeki dia? Bagaimana ajalan dia? Ajal dia. Fayaqdillahu ta'ala, maka Allah pun menetapkan ma yasha, sesuai dengan apa yang dikehendaki. Fayaktubu, akhirnya apa? Barulah malaikat, yaktubul malaku, malaikat mencatat. Kama amarahullahu azza wa jalla, seperti percis yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Fala yughayyaru wa la yubaddal, tidak pernah diganti, dirubah oleh malaikat. La ya'sunallaha ma'amarum wa yaf'aluna ma yumarun, enggak pernah ingkar, khianat. Nah, ini gambaran malaikat yang diberikan tugas di mana? Di rahim. Masya Allah, demikian. Wa minhum hamalatul arsh, ada juga di antara malaikat itu yang tugasnya adalah memikul arsh. Surah Ghafir ayat 7, banyak banget ya. Di surah Al-Haqqah ayat 17, alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihun, para malaikat yang memikul ars senantiasa apa? Dan sekitar mereka, di sekitarnya, yusabbihun, mereka bertasbih, bihamdi rabbih, memuji Rabb mereka, wa yu'minuna bihi, beriman mereka, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Nah, ini apa doa malaikat itu? Doa malaikat bagi kaum mukminin, Rabbana, wahai Rabb kami, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rahmatmu, ilmumu betapa luas, meliputi segala sesuatu. Faghfir, lihat tawassul ini makna tawassul dengan apa? Sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat, ilmu Allah, ini adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh untuk bertawasul dengan nama dan sifat Allah. Malaikat melakukan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, wahai Tuhan kami, betapa luas rahmat, kasih sayangmu dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka. Lihat doanya, ya Allah, ampunkan orang-orang yang bertaubat. Ini doa malaikat bagi siapa? Yang bertaubat. Doa dapat keutamaan taubat ya. Kemudian bagi siapa? Wattaba'u sabilaka, dan demikian pula orang-orang yang berupaya untuk mengikuti jalanmu. Didoakan malaikat. Waqihim adzabal jahim, lindungi, jaga mereka dari neraka, azab neraka jahim. Ini doa malaikat. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, tadi kembali ke pembahasan istiqomah. Istiqomah di atas kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu, subhanallah, besar sekali keutamaannya. Didoakan senantiasa oleh malaikat. Jangan putus asa. Harus kuat kita. Harus apa? Harus kuat. Kita mau ujiannya hujan. Kita mau ujiannya hanya sebatas apa? Jarak, bisa jadi. Ujiannya hanya sebatas apa? Bisa jadi letih, capek, dan seterusnya. Dahulu bagaimana? Agama ini tidak apa istilahnya menyebar kecuali tahta saib, di bawah apa? Kilatan apa? Pedang. Dulu. Subhanallah. Istiqomah ya, Masya Allah. Terus harus minta terus kepada Allah SWT agar kita bisa istiqomah. Perketkan Pak. Ya, perketkan. Jangan hanya sebatas niatnya, hanya sebatas bisa, ingin bisa gitu tah. Kumaha lamun teu bisa-bisa. Khawatir dusu nanti suudon, berburuk sangka nanti kepada Allah. Karena ilmu itu karunia Allah. Kemudian kita mengatakan, saya teu bisa-bisa, berarti Allah tidak ngasih saya ilmu. Lah buruk sangka antum. Maka jangan bertumpu kepada niat saya pengen bisa atau apa pengen bisa. Sudah,
Ini nih istiqomah di atas kebaikan, ketaatan, kemudian bisa berkumpul dengan orang soleh, orang-orang baik yang suatu masa bisa jadi harapan mereka mendoakan kita kelak pada hari kiamat, mencari-cari kita. Aina ikhwanuna alladziina yusholluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana. Saudara-saudara kami yang dahulu biasa saum bersama-sama, ya, sholat bersama-sama, haji bersama-sama, kajian bersama-sama. Seperti itu gambarannya. Ini istiqomah. Surah Ghafir ayat 7, Pak. Bisa ditadaburi nanti. Surah Ghafir ayat 7. Kemudian ada juga malaikat, kita ini, wa minhum malaikatun yusabbihuuna yattabi'una majalis adz-dzikri. Ada juga malaikat yang dikasih tugas oleh Allah itu adalah siyahah. Jalan-jalan lah kalau bahasa kita itu, wisata. Tapi wisatanya apa? Yattabi'una majalis adz-dzikri, mencari-cari, mengikuti setiap majelis-majelis zikir. Majelis-majelis zikir itu jangan salah paham. Yang dimaksud adalah apa? Majelis ilmu. Para malaikat ini banyak. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah azza wa jalla, apabila mereka telah mendapati satu kaum mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, tadabbur Al-Qur'an, sunnah-sunnah Nabi dan lain sebagainya, tanadau, mereka saling memanggil kepada malaikat yang lain. Halummu ila hajatikum. Halummu ila hajatikum. Sini, sebutkan hajat-hajat kalian apa? Apa hajat kalian, kebutuhan kalian itu apa? Kemarilah. Fayuhabpunahum bi ajnihatihim, kemudian mereka meliputkan sayap-sayap mereka. Ila sama'id dunya, ke langit dunia. Fayas'aluhum rabbuhum azza wa jalla wa huwa a'lamu bihim minhum. Maka Allah azza wa jalla, Rabb mereka, bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu, padahal Allah Rabbul Alamin Maha mengetahui. Bertanya bukan berarti tidak tahu. Ma yaqulu ibadi, apa yang dikatakan hamba-Ku di saat itu, di kala itu. Qalu yusabbihunaka, mereka bertasbih. Masya Allah. Yukabbirunaka, mereka bertakbir, memujimu, mengagungkanmu. Wa yumajjidunaka, seperti itu. Oleh karena itu, majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidak ada satu kaum berkumpul di rumah Allah, membacakan kitab Allah, mempelajari sesama mereka, kecuali malaikat, kecuali ketenangan turun mereka kepada mereka. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah meliputi mereka. Malaikat menaungi mereka. Allah sebut-sebut mereka di hadapan para malaikat. As-sana fi mala'il a'la. Masya Allah. Wa minhumul muwakkalu bil jibal. Ini terakhir ya, kita pertemuan terakhir di pembahasan malaikat. Sedikit kok. Wa minhumul muwakkalu bil jibal. Ada malaikat yang tugasnya itu untuk apa? Menjaga gunung. Innallaha qad sami'a qaulaka, qaula qaumika laka wa marudduhu 'alaika. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah ketika kasus di Taif. Ya. Di Taif. Sesungguhnya Allah telah mendengar qaula qaumika, ucapan dari kaummu itu, laka kepada wa marudduhu 'alaika, dan bagaimana sikap mereka kepadamu. Engkau mengajak kepada mereka kepada keselamatan, mereka balas dengan apa? Masya Allah, lemparan batu. Fi qaulu malikil jibal, maka berkatalah malaikat gunung, in syi'ta an utbiqa alaihim al-akhshabin, jika engkau mau aku akan turunkan kepada mereka, tibankan kepada mereka gunung akhshabin. Faqala bal ista'ni bihim, justru apa kata Rasulullah ini, Masya Allah ya, kasih sayang Rasul kepada umatnya. Ista'ni bihim, doakan mereka. La'allallaha an yukhraja min aslabim, ay yukhrija min aslabim, mudah-mudahan Allah mengeluarkan dari anak keturunan sulbi-sulbi mereka. Sulbi berarti masih ada di sini,
keturunan mereka itu, man ya'budullaha la yusyriku bi syai'a, siapa yang beribadah kepada Allah tidak berbuat syirik sedikit pun. Terbukti itu. Taif ya, Taif sampai sekarang. Taif. Sekarang jadi kota wisata. Wisata Taif. Wa minhum zuwarul baitil ma'mur. Ada juga yang bertugas malaikat itu berziarah ke Baitul Ma'mur di atas. Tempat berkumpul. Sebagaimana dunia Ka'bah sebagai apa? Tempat i'tikaf. Malaikat pun punya tempat beriktikaf. Di mana? Baitul Ma'mur. Aqsamallahu ta'ala bihi fi kitabihi thabata dzalika fi hadisil Mi'raj wa huwa baitun fis sama'is sabi'ah, yaitu rumah bait fis sama'is sabi'ah di langit ketujuh, bihayalil ka'bati fil ardi, seperti percis posisi fungsinya seperti Ka'bah di bumi. Tuh, Baitul Ma'mur itu fungsinya seperti Ka'bah di bumi. Lau saqata la waqa'a 'alaiha, jika terjatuh maka waqa'a 'alaihi, menjatuh. Hurmatuhu fis sama ka hurmatil Ka'bati fil ard, kehormatan Baitul Ma'mur persis seperti kehormatan Ka'bah di bumi. Yadkhuluhu, masuk ke Baitul Ma'mur itu kulla yaumin, setiap harinya, sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat. La yaudun, enggak pernah kembali lagi. Sekarang kaum muslimin yang datang ke Mekah, ke Ka'bah, berapa ribu setiap hari? Tapi kembali kan? Ini enggak. La yauduna ilaihi akhir ma alaihim, yakni la tahulu naubatuhum likathratihim, saking banyaknya malaikat. Wa ma ya'lamu jununa rabbika illa huwa, hanya Allah yang mengetahui. Ada juga malaikat yang memberikan tugas sufuf layab turun, berbaris. Malaikat itu berbaris, qiyamun la yarkaun, berdiri tidak ruku. Jadi ada yang malaikat tugasnya itu baris, ada tugas malaikat itu adalah apa? Qiyamun, berdiri. Ada tugas malaikat itu rukaun, ruku. Ada yang tugas malaikat itu apa? Sujudun, sujud, layar pun tidak pernah bangkit. Seperti itu. Wallahu a'lam wa a'lam. Inni ara ma la tarawun, sesungguhnya aku melihat sesuatu yang tidak kalian lihat. Wa asma'u ma la tasma'un, aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. At-tatis sama wa haqqu laha wa haqqun laha an tatit, anta itta. Apa istilahnya? Langit berbunyi, apa istilahnya? Apa istilahnya? Naon istilahnya, Pak? Bergemuruh. Enggak kayak seperti apa, ubin, kayak ubin ngerket gitu Pak istilahnya. Kayak ubin diinjak gitu kan, karena saking beratnya. Anta itta, ngerket ke bahasa Sunda itu hampir mirip dengan bahasa. Langit berbunyi itu. Wa haqqun laha anta itta, dan itu haknya karena saking berat. Ma fiha maudhi'u arba'i asabi', tidak ada 4 jari illa alaihi malakun sajidun, kecuali jarak itu 4 jari, kecuali malaikat sedang sujud di langit. Lau alimtum, seandainya kalian tahu, ma'alamu, apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira, tentu kalian akan sedikit tertawa dan banyak apa? Menangis. Wa ma taladzattumun bin nisa, kalian tidak akan pernah menikmati an-nisa, istri-istri kalian, alal fursyat, di atas ranjang-ranjang, wala kharajtum ila su'udati tajra'una ila Allah Ta'ala, dan pasti kalian akan keluar kembali kepada apa? Ke lapangan untuk apa? Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, masyaallah. Ini adalah apa? Tanda keagungan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah menciptakan malaikat sebagai tanda bukti keagungan Rabb penciptanya. Dan mudah-mudahan kita semua ini diberikan keimanan, ketauhidan, menjadi sekali lagi tadi menjadi motivasi takwa, beramal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi dan dijaga dari ragam dosa dan maksiat.
kebid'ahan, terlebih apalagi kesyirikan, sampai kematian menjemput kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.